Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini, di hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mendes STH. Dan mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah di saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus untuk segala cinta dan kasih bahkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menjaga, melindungi kami di hari kemarin, bahkan di hari ini Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan hari baru untuk kami jalani dan kami tapaki. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau membangun persekutuan dengan-Mu, kami mau membawa seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan tentunya dalam menjalani hari yang Kau anugerahkan di saat ini, kami mau diperlengkapi dengan firman Tuhan, agar supaya kehidupan kami, aktivitas kami itu berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat daripada-Mu yang akan menuntun kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berfirman-Lah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama dalam Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-5. Dan begini kata firman Tuhan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan, pedoman, bahkan pelita dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini tema perenungan yakni segenap hati, bukan setengah hati. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita, kita selalu menginginkan orang-orang di sekitar kita, suami, istri, orang tua, anak-anak kita, keluarga kita, mengasihi kita dengan segenap hati, mencintai kita dengan segenap hati. Karena ketika dalam mengasihi dan mencintai hanya dengan setengah-setengah, maka kita pasti akan merasa bahwa tidak ada ketulusan di dalamnya. Kita akan merasa bahwa orang ini tidak benar-benar mencintai dan mengasihi kita karena terbagi-bagi cinta dan kasih kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa arti segenap? Tentu, arti dari segenap ini memiliki makna tersendiri. Dan tentu untuk memahami makna dari kata segenap ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang bukan segenap. Nah, yang dimaksud dengan bukan segenap sama artinya dengan setengah atau separuh. Dapat juga diartikan sesuatu yang terbagi-bagi atau tidak utuh, tidak penuh. Sesuatu yang bercabang atau pula sesuatu yang mendua. Dan sesuatu yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, dari penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa ternyata keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara-saudara, bahwa Dia mau agar supaya umatnya mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dan oleh karena itu Dia tidak mau saya dan saudara-saudara mengasihi Dia dengan setengah-setengah, bukan dengan separuh. Dia tidak mau kita, saya dan saudara-saudara ini mendua atau dengan sikap yang tidak baik sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata Tuhan Allah tidak mau kasih kita dan kasihnya itu terbagi-bagi. Perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel dalam bacaan kita di saat ini juga merupakan suatu perintah bagi kita, bagi saya, bagi saudara-saudara, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar supaya kita semua mengasihi Dia yang adalah Tuhan Allah kita, Allah yang esa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, saudara-saudaraku, mengasihi bukan sekedar merasa sayang. Mengasihi bukan hanya sekedar berempati. Tidak demikian. Kasih ini bukanlah suatu emosi semata, namun mengasihi ini erat kaitannya dengan rasa hormat dan taat.
Oleh karena itu, mengasihi Tuhan Allah berarti kita menghormati dan menaati kehendak-Nya. Dan tentu hal ini bermakna bahwa rasa kasih kita kepada Tuhan Allah harus ditunjukkan dalam kepatuhan, ketaatan, kesungguhan, ketekunan terhadap segala perintah dan ketetapan daripada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, segenap jiwa, dan dengan semua daya kekuatan yang dimiliki kita. Sebab segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan Allah tanpa menunjukkan ketaatan, ketekunan, kepatuhan kepada perintah. Begitulah kehidupan daripada orang beriman. Iman dapat terukur dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia atau mati. Demikian pula dengan kasih kepada Tuhan Allah yang dapat kita tunjukkan, itulah wujud nyata daripada kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 menegaskan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan seperti yang saya sampaikan tadi, maka tentunya hakikatnya iman itu adalah mati dan sia-sia. Jadi orang semua ketika kita hanya beriman tapi kita tidak berbuat melakukan apa yang kita imani, maka itu sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga bagian firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang menampar kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita yang bersuara bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tapi nyatanya kita tidak mengasihi sesama kita manusia, maka itu adalah hal yang mendustai. Kita berdusta kepada diri kita berdusta kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersungguh-sungguh untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan Allah dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kepatuhan, untuk melakukan segala perintahnya, untuk menjalankan segala kehendak-Nya, dan membangun persekutuan yang mengasihi Tuhan Allah dan sesama dalam kehidupan keluarga kita. Itu juga menjadi satu bagian tindakan yang nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, kami sungguh sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami boleh belajar lagi untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mewujud nyatakan itu semua dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, dan supaya iman yang kami pelihara itu benar-benar diwujud nyatakan lewat perbuatan kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang akan senantiasa terus menuntun, Engkau yang akan senantiasa terus menjaga dan melindungi kehidupan daripada sanak saudara kami, keluarga kami, siapapun itu Tuhan. Engkau yang akan selalu menolong kehidupan kami. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, Engkau juga senantiasa yang akan terus mengasihi kehidupan kami, memampukan kami untuk menjalankan apa yang dikehendaki-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun kami. Begitupun gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemi Maranatha Selatan juga, Engkau yang akan terus menuntun, Engkau yang akan terus membimbing, mengarahkan semua yang menjadi bagian, mengambil bagian dalam kepelayanan di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berkati juga tim multimedia yang juga telah mengusahakan segala sesuatu untuk senantiasa mempersiapkan setiap tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami, Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Diberkati juga para tewan yang ada, para pendeta, penatua yang ada, supaya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang mengikuti akan renungan harian keluarga ini.
Mereka yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Dan mereka yang lemah iman dikuatkan dan dihiburkan. Dan bagi mereka yang saat ini sementara berjuang dalam kehidupan mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka boleh meraih dan menggapai semuanya itu. Bagi kami semua yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini, kasih penyertaan Tuhan juga akan terus menaungi perjalanan kehidupan kami. Inilah doa ungkapan syukur permohonan kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mengucap syukur bahkan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini, dan semoga firman ini terus melekat dalam hati pikiran kita, dipelihara dan tentu dilakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share, bahkan senantiasa di subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, sehingga lewat setiap tayangan yang ada di YouTube channel kami, semakin banyak orang yang terberkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.